Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetzbuna Arif dari Forum News Network. Ini banyak komen tentang pembahasan kita kemarin, yakni berkaitan dengan utang dari pemerintah. Nah, saya akan melanjutkan diskusinya bersama dengan Bang Saididin. Ini dialog manusia mereka. Gitu Bang Saididu ya. Kemarin kan Anda memberikan gambaran yang serem ya, padahal ternyata masih banyak yang lebih serem-serem lagi gitu. Silakan Bang Saididu. Ini hari ini saya sebagai fans Manchester City karena sudah mau juara, jadi kaosnya juga Manchester City. Mas Hersu, saya pikir ini memang harus kita bahas terus karena banyak informasi yang publik perlu paham. Sekarang saya katakan bahwa utang publik sekarang sudah di atas 80% dari PDB. Yang selalu dikatakan dulu bahwa maksimum 60%. Nah, sekarang apa itu utang publik? Utang publik adalah utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah sebagai negara akan mengambil alih dan membayarnya. Itu yang dikatakan utang publik. Nah, utang publik ini terdiri dari 3 komponen, 3 sumber, yaitu utang pemerintah langsung, yang sudah sering kita bahas, yang sekarang jumlahnya 6.300 triliun, kemudian utang Bank Indonesia, kemudian utang BUMN. Nah, kalau dijumlah semua utang itu tersebut, data yang saya miliki sampai kuartal 3 2020, jumlahnya sudah mencapai 12.240 triliun. Itu sudah 80% dari PDB. Apabila ditambahkan dengan tambahan utang kuartal 4 dan kuartal 4 2020 ditambah kuartal pertama 2021, perkiraan saya sudah mencapai mungkin di atas 13.000, sekitar 13.500 triliun. Artinya mungkin sudah di sekitar 82-83% dari PDB, karena PDB kita menurun sementara utang naik. Nah, kita harus paham bahwa peningkatan utang ini terjadi sebagian besar di utang pemerintah yang naik dan utang BUMN yang naik. Utang sebagai gambaran saja kepada publik, bahwa utang publik, saya ulangi, utang publik yang terdiri dari utang pemerintah, utang BUMN, dan utang Bank Indonesia, tahun 2009 itu hanya 2.200 triliun. Menjadi sekarang 13.000 triliun, sekitar 13.000 triliun, 13.000 triliun. Nah, sekarang 2014 itu 5.700 triliun sebagai titik awal dari pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, jadi utang publik naik sudah 2 kali lipat dari 5.700 triliun, sekarang menjadi sekitar 13.000 triliun. Jadi itu juga naik. Jadi tidak ada komponen apapun yang menurun, baik utang Bank Indonesia, utang BUMN maupun utang pemerintah. Nah, perlu saya jelaskan bahwa peningkatan utang pemerintah, tadi kan secara total ya, peningkatan utang pemerintah itu 2014 itu sekitar 2.600 triliun. Sekarang sekitar 6.300 triliun. Mungkin Maret naik lagi 6.300 triliun. Jadi 2.600 ke 2.600 ke 6.300 triliun itu peningkatannya. Jadi kalau itu hampir berapa kali lipat? Hampir 3 kali lipat naiknya dalam waktu 6 tahun. Nah, sekarang utang BUMN. Utang BUMN ada 2 cara menghitung utang BUMN. Ada yang memasukkan dana pihak ketiga di perbankan dan asuransi, ada yang tidak memasukkan. Oke. Kalau kita masukkan, nah dulu, tapi sejak rezim ini itu dikeluarkan bahwa itu dana pihak ketiga di industri perbankan dan jasa keuangan itu tidak dinyatakan utang. Walaupun menurut saya adalah utang. Jadi deposito saya di bank ya utangnya bank ke saya dong, ya kan? Itu ya kan kira-kira begitu. Kalau saya mau ambil saya ambil dong. Nah, tapi sekarang
nggak tahu kebijakannya supaya mungkin jumlahnya menjadi kecil gitu ya. Oke, saya ngikuti pemikiran saja. Kalau utang bank dan utang jasa keuangan dimasukkan, maka utang BUMN sekarang itu sekitar 6.000 triliun juga. Dari 2014 itu sekitar 2.400 triliun. Jadi meningkat juga 2 kali lipat lebih. Oke. Nah, tapi kalau tidak dimasukkan utang bank jasa keuangan, maka utang BUMN sekarang itu sekitar 2.500 triliun. Nah, tapi 2014 utang BUMN yang tidak memasukkan utang jasa keuangan hanya 500 triliun. Jadi meningkat 5 kali lipat non keuangan dan perbankan. Nah, itu gambarannya. Yang problem sekarang kita menghadapi masalah sekaligus karena kemampuan membayarnya menurun. Utangnya meningkat, kemampuan membayarnya menurun. Di utang BUMN kita tahu persis bahwa BUMN sekarang mengalami kerugian di berbagai tempat, dan BUMN yang utangnya besar itu kemampuan semakin menurun. Nah, demikian di sekarang pemerintah semakin menurun, kemampuan membayar dari utang pemerintah juga semakin menurun. Jadi terjadi persoalan yang sangat besar karena terjadi peningkatan utang yang sangat besar, terjadi penurunan kemampuan membayar juga sangat besar. Yang ditambah yang ketiga adalah semangat untuk pengeluaran semakin naik. Saya benar-benar ini dikiring jurang. Ya, saya katakan tadi yang sangat bahaya pemerintah maupun di BUMN. Karena tidak ada untuk mengurangi pengeluaran, sementara utang semakin naik dan semangat untuk semakin naik juga. Seperti saya katakan beberapa waktu lalu, 2000 untuk menutupi kebutuhan belanja 2021, maka pemerintah harus mencari utang sebesar 1.650 triliun bruto. Bruto itu maksudnya dipakai untuk membayar utang yang jatuh tempo, sebagian dari dipakai untuk belanja sebagian. Dari 1.650 triliun itu, 470 triliun akan digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo, dan 1.006 triliun direncanakan untuk belanja APBN. Ini jadi gambarannya, Mas Yat. Jadi orang ini yang dalam bahasa gampangnya orang sering menyebut gali lubang untuk tutup lubang begitu ya. Tapi ini lubangnya makin dalam gitu. Sementara tanah galiannya makin susah, kan kira-kira gitu ya, bahasa yang lebih mudah Bang Teddy. Saya pikir kalau gali lubang tutup lubang itu pas yang digali untuk menutup lubang lama, ini galiannya semakin banyak, tidak cukup lagi untuk menutup lubang, menambah lubang baru, lubang baru terus. Nah, itu terbukti dari tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu terlihat sekali pada saat pemerintah mencari utang, itu ternyata tidak ada lagi yang memberikan kepercayaan untuk memberikan utang kepada pemerintah, sehingga penjualan Sun tidak laku, sehingga Bank Indonesia yang harus membeli Sun. Nah, Bank Indonesia itu lagi. Oke, ada satu lagi tadi ada yang belum dibahas soal kok Bank Indonesia disebut juga utang Bank Indonesia. Dari ini apa maksudnya dengan utang Bank Indonesia itu? Jadi Bank Indonesia itu terkadang mengambil utang untuk umpamanya untuk devisa dan lain-lain, itu ada, dan itu di atas persetujuan di neraca Bank Indonesia. Bank Indonesia punya neraca sendiri, punya neraca sendiri, jadi punya neraca sendiri, sehingga kadang-kadang dia berutang untuk penutupan devisa dan lain-lain, itu ada juga, tapi nggak terlalu besar dari komposisi yang ada yang 3 komponen tadi. Oke. Nah, dari gambaran Anda tadi, itu kan biasanya logikanya begini, kalau orang itu sudah kebelit hutang, biasanya kan dia pasti nafsu untuk konsumsinya itu biasanya turun kan, karena kepalanya pusing memikirkan bagaimana caranya membayar hutang. Tapi tadi, menurut Anda yang terjadi bahwa kita utangnya semakin besar, tapi nafsu untuk melakukan ekspansi juga semakin besar kan gitu. Nah,
apa ya Kak, terlalu kasar kalau dikatakan akal-akalan. Ini ada siasat dari pemerintah. Itu adalah mengundur pembayaran utang menjadi jangka panjang. Sehingga ada utang yang dibentuk sekarang bahwa itu baru dibayar 50 tahun akan datang. Jadi menggeser pembayaran utang, mengambil utang sekarang dan menggeser pembayarannya kepada generasi akan datang. Nah, ini yang perlu mahasiswa anak muda lihat, berapa yang dia ngambil utang sekarang tapi akan dibayar di kemudian. Ada juga cara sekarang, ada juga taktik siasat seperti ini. Itu seperti umpamanya ada ketua umum organisasi mengambil iuran anggota, ketua RW mengambil iuran anggota RW untuk seumur hidup, sehingga RW berikutnya tidak ada lagi sumber pendapatan. Ada juga akal-akalan seperti itu. Nah, seperti contohnya teks amnesti itu ada begitu, mengambil utang sekarang, terus penjualan sumber daya alam jangka panjang itu kan diambil sekarang, nanti pemerintahan berikutnya nggak dapat lagi, gitu kan, karena kayak itu kontrak jangka panjang itu adalah mengambil sekarang dan pemerintah penggantinya tidak dapat pendapatan, tapi dia membayar utang, jadi dia akan membayar utang gitu. Jadi pendapatannya diambil sekarang, bayar utangnya kemudian, tapi pemerintah sekarang sudah lepas tanggung jawab karena yang membayar adalah pemerintah berikutnya. Itu ada juga itu. Ini harus dibuka ke publik seperti apa gitu. Nah, biasanya hal seperti ini terbuka di DPR, tapi DPR sekarang kan nggak lagi membuka itu. Karena pada saat pembahasan utang, biasanya DPR akan mengeluarkan tenor masing-masing utang, sehingga kita tahu tahun berapa dibayarnya. Nah, yang harusnya kalau terbuka, maka pemerintah harus menyampaikan kemampuan membayar pada saat utang tersebut jatuh tempo. Negara seperti apa. Jadi jangan sampai anak cucu kita sudah habis semua minyak, habis semua tambang, habis semua yang lain, tapi dapat beban utang yang harus dibayar. Itu yang harus dipikirkan. Kemarin kan ekonom senior Indef, Profesor Didi Irahbi ini menyebut bahwa pemerintah kita ini adalah raja utang gitu. Tapi dengan pernyataan Anda tadi, kan berarti tidak hanya raja utang, tapi juga akan mewariskan utang ke anak cucu. Ya, mungkin tambahan dari saya hanya raja yang mewariskan utang. Jadi raja utang yang mewariskan utang. Kira-kira begitu. Raja utang yang mewariskan utang. Ini unik. Biasanya orang kan memberikan warisan itu kan harta benda. Tapi kan pemerintah sendiri bukan hanya sekedar mewariskan utang. Pemerintah juga ingin memberikan legacy itu, Bang Said Didu, membangun infrastruktur, membangun ibu kota baru. Dan sekarang saya baca malah udah desain istana barunya sudah dirancang, masjid barunya juga sudah dirancang dan sebagainya. Jadi ya, anggaplah seorang ayah membangun rumah mewah buat anak-anaknya sebagai legacy, tapi semua itu sebagai utang. Nah, kayak begitulah. Jadi saya bangunkan kalian rumah, tapi utang ini sebenarnya anaknya nggak tahu bahwa itu utang, tapi dia meninggalkan sejarah bahwa dia meninggalkan warisan kepada anaknya, keluarganya. Para warisannya adalah warisan utang. Jadi tapi ada fisiknya, tapi itu warisannya utang. Ya kira-kira begitulah. Oke, tadi ada menyebut sampai utang yang digeser sampai 50 tahun itu, contohnya itu utang apa itu ya, Bang Said, itu yang digeser seperti itu? Banyak instrumen, Sun juga ada. Oke. Sun ada. Sun juga ada yang tenornya 50 tahun. Itu banyak. Jadi itu harusnya sekarang karena ini krisis utang, pemerintah dan DPR itu membuka semua utang itu tenornya, jatuh temponya tahun berapa, supaya kita tahu apa yang kita wariskan. Dan jadi umpamanya dari 13.000 triliun tadi, itu kapan dibayarnya dan kemampuan membayarnya seperti apa gitu. Nah, yang selalu ini kan tidak pernah dianalisis kemampuan membayar. Saya uraikan begini, Mas Heru, sekarang dengan utang jatuh tempo 470 triliun 200 tahun 2021 ditambah bunga, perkiraan saya itu kira-kira mungkin sudah 50% lebih pendapatan negara dipakai untuk bayar utang.
Itu udah jadi kemampuan membayar kita udah sangat rendah, gitu loh. Nah, saya ulangi lagi, yang selalu dikatakan pemerintah bahwa utang kita masih di bawah 60% PDB. Itu kan selalu dikatakan, ya kan? Sekarang itu sekitar 45-an lah. 6.300 triliun, PDB kita sekitar 16.000 triliun, ya sekitar hampir 45%, kan? Nah, padahal sebenarnya dia tidak masukkan utang BUMN dengan utang Bank Indonesia. Kalau dimasukkan itu, maka sebenarnya sudah 82-83% dari PDB, ya kan? Nah, kenapa dua ini harus dimasukkan? Karena ini kalau terjadi apa-apa, tetap pemerintah atau negara yang harus membayar, ya kan? Ini kan dikeluarkan, yang itu tidak dimasukkan. Nah, itu istilahnya teknik bersiasat untuk untuk agar publik bahwa kami masih di bawah standar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PDB standar bahwa 60% PDB itu hanya berlaku kepada negara yang tax ratio-nya sekitar 20%. Maksudnya tax ratio itu adalah 20% dari PDB itu akan menjadi pendapatan negara. Itu maksud tax ratio. Jadi 20% dari pendapat dari PDB itu menjadi pendapatan negara. Di kita sekarang itu makin murah, sekarang hampir tidak sampai 8,3% tax ratio-nya. Nah, negara yang tax ratio-nya rendah, nah akhirnya angka 60% nggak rasional. Kalau mau rasional berarti 8/20 kali 60 itu kira-kira 40% dari PDB, udah di atas, udah lebih, itu rasionalnya. Nah, jadi harusnya yang dimasukkan adalah kemampuan membayar berapa persen pendapatan negara digunakan untuk bayar utang. Itu yang rasional. Oke. Nah, satu lagi Mas, negara yang tax ratio-nya rendah, itu biasanya negara yang korupsinya tinggi. Itu biasanya. Karena itu terjadi kong kali kong antara pembayar pajak, antara penerima negara dengan penguasa. Itu terjadi kong kali kong. Karena hitungannya sebenarnya itu harus 60%. Nah, itu berarti di Indonesia itu korupsinya tinggi. Kenapa tax ratio-nya rendah? Oke. Nah, selama ini kan selalu argumentasi pemerintah kalau bisa utang itu artinya dipercaya. Tapi kan kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata penjualan surat berharga negara atau SUN itu sekarang sudah nggak laku. Jadi berarti investor tidak percaya. Sekarang berarti sumbernya dari mana? Tinggal sumbernya dari bilateral dan multilateral ya, kelihatannya utang yang bisa kita peroleh, Bang Said. Multilateral selama 2020 dan bilateral hampir tidak ada. 2020 sudah tidak ada. Jadi sepertinya negara dan lembaga internasional sudah tidak percaya juga memberikan utang ke Indonesia. Nah, semakin tinggi ketidakpercayaan itu setelah Bank Indonesia masuk menjadi operator mengenangi fiskal. Bank Indonesia itu hanya moneter, nggak boleh masuk ke fiskal. Sekarang masuk fiskal karena dia sudah beli SUN. Itu saya yakin betul bahwa itu lembaga internasional, lembaga keuangan internasional dan bilateral itu tidak akan memberikan utang lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini lembaga-lembaga ini akan habis waktunya untuk menangani COVID internasional, ekonomi internasional segala. Jadi nggak ada. Jadi Amerika mau menambah uang di IMF, nggak ada uangnya juga. Hampir semua miskin. Jadi nggak ada harapan itu. Jadi, nah sekarang satu-satunya pintu pemerintah harus jujur bahwa mengurangi belanja. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ya kalau teori-teori itu teori aja, itu nggak ada jalan lain. Oke. Kemarin ada menyebut bahwa situasi keuangan negara kita itu sudah masuk ICU, sudah pakai ventilator. Biasanya kan kalau orang sudah menggunakan ventilator ini ya peluang sembuh ada. Tapi kalau tidak harusnya tinggal memberi wasiat dong. Dan wasiatnya kan berkaitan dengan jumlah utang tadi, harusnya mesti mulai buka-bukaan sekarang gitu ya. Jadi berapa sebenarnya yang dibariskan kepada anak cucu kita soal utang kita itu? Ya, saya pikir kalau pribadi sebagusnya pemimpin sudah menjelaskan ya wasiat kepada anak cucunya, ini aku tinggalkan utang sekian, mohon maafkanlah apabila ada kesalahan saya. Jadi menurut saya itu saatnya, karena sudah di ICU. Jadi itu saya pikir
sudah saatnya bertobat dan menyampaikan karena cucunya mohon maaf atas kesalahannya, karena saya ternyata bukan mewariskan sesuatu yang baik, tapi saya mewariskan utang dan beberapa proyek mangkrak. Kira-kira itu menurut saya. Oke. Baik, ya terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.